Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Sahabat-sahabat alumni perkumpulan alumni Bank Mandiri yang berbahagia dan kami cintai. Pada saat ini kami dari pengurus pusat ingin memberikan sesuatu tips atau pesan-pesan bagi para alumni supaya tetap sehat, karena semboyan kita guyup sehat sejahtera. Bagi para alumni atau quote and quote adalah para pensiunan, tentunya usianya semakin lama semakin banyak. Nah, untuk ini kita tetap harus bisa beraktivitas, tetap berolahraga untuk menjaga kesehatan kita. Dan teman-teman semuanya, bahwa olahraga yang sudah kita jalani selama ini itu adalah satu yang baik sekali. Karena tanpa olahraga mungkin kita tidak sehat. Sehat pun tetap harus kita jaga dengan kegiatan olahraga. Nah, kita sebagai alumni atau pensiunan supaya tetap beraktivitas dan bisa tetap mandiri, jangan tergantung pada orang lain. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut tentunya perlu tambahan tips yang bisa kita harapkan untuk menjaga stamina kita. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, bahwa ternyata olahraga itu tidak harus pergi ke umpamanya fitness, ke gym dan sebagainya, atau sepeda yang jauh, atau jalan kaki, atau berenang. Ternyata ada satu tips bahwa olahraga itu bisa di tempat kita sendiri tanpa biaya yang mahal. Nah, untuk itulah dari pengurus pusat, terutama di ide dari Bapak Ketua Umum kita, mengundang salah satu ahli atau tokoh olahraga yang akan memberikan tips-tips bagaimana bahwa berolahraga untuk menjaga kesehatan ini kita tidak harus kemana-mana, bisa di rumah sendiri, bisa di kantor dan sebagainya. Nah, kami akan memperkenalkan tamu kita, Bapak Ferry Herlangga. Yeah. Nah, dan di sini ada Pak Sentot. Nanti kita akan mengadakan tanya jawab bagaimana yang harusnya kita bisa lakukan. Terima kasih, selamat datang Pak Ferry dan Pak Sentot. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai Bapak yang punya konsep ini ya. Nah, Pak, silakan Pak untuk disampaikan kepada teman-teman kita alumni Bank Mandiri seluruh Indonesia. Jadi semboyan kita guyup sehat sejahtera. Nah, sehatnya yang harus kita terus. Silakan Pak Ferry. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan dan ruang dan waktu yang sudah diberikan kepada saya hari ini untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya dalam suatu memulai aktivitas sehat aktif, kita harus ketahui dulu ada di mana saat ini ya. Di antara kita banyak yang tidak sadar atau tidak menyadari bahaya laten, bahwasannya orang Asia pada umumnya ada di level sedentary lifestyle atau gaya hidup tidak aktif. Bagaimana cara membuktikannya? Dari 24 jam sehari, ternyata kalau kita hitung ya, mulai dari tidur 8 jam, duduk 8 jam, itu sudah 16 jam, bertransportasi 1 jam, kemudian makan, nonton TV, berbincang 1-2 jam. Ternyata kalau di total orang Asia dewasa pada umumnya 18-21 jam tidur dan duduk. Jadi sangat jarang di antara kita tuh sadar atau melek bahwasanya kita aktif itu hanya sekitar 3-4 jam per hari. Jadi kita berangkat dari sini dulu, bahwasanya kita ada di gaya hidup tidak aktif atau mager, kalau kata anak sekarang tuh mager Pak, ya malas gerak ya. Jadi itu dulu yang harus kita sadarin, bahwasannya selama ini aktivitas kita didominasi oleh duduk dan tidur atau kurang bergerak. Jadi sebelum ke level olahraga, maka yang perlu kita perbaiki adalah memperbanyak jumlah gerak kita,
baik itu berdiri, berjalan, atau beraktivitas apapun yang tidak mager. Kalau berdiri agak sulit menghitungnya, maka kita bisa lanjut ke yang berjalan. Karena berjalan sudah ada level yang ditetapkan oleh WHO. Kita dikatakan mulai aktif kalau berjalan minimum 7.500 langkah per hari, Pak. Ya, jadi di zaman teknologi canggih ini bagaimana cara menghitungnya? Banyak sekali tools yang bisa kita pakai. Yang pertama, saya yakin Bapak Ibu semua di sini satu orang satu smartphone, ya. Jadi silahkan dimaksimalkan smartphone-nya dengan menginstal aplikasi penghitung langkah atau pedometer atau nama lainnya step counter, ya. Kekurangannya handphonenya harus selalu dipegang atau dibawa sehingga langkah atau pergerakan kita selalu dihitung. Cara yang lebih praktis adalah menggunakan smartwatch atau jam pintar, ya. Biasanya terkoneksi juga dengan smartphone. Ya, jadi silakan Bapak Ibu menggunakan cara yang mana saja boleh. Mau yang praktis silakan pakai jam pintar, tapi kalau mau apa adanya silakan menginstal aplikasi penghitung langkah di handphonenya masing-masing. Oke. Apakah lebih banyak berdiri dan berjalan cukup? Jawabannya belum, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena semakin bertambahnya usia terjadi penurunan massa otot atau kita sebut sarkopenia. Rata-rata penurunan massa otot pada orang dewasa laki-laki ataupun perempuan adalah 1% per tahun. Ya, jadi kenapa jalan kaki dan berdiri belum cukup? Karena hampir semua aktivitas kita menggunakan otot-otot kaki sebagai fondasi. Jadi mari kita maksimalkan apa yang ada di rumah kita untuk memulai aktivitas olahraga atau lazim disebut resistance training, ya. Jadi kebetulan di sebelah kanan saya Pak Sentot yang sudah duluan merasakan benefit manfaat dari resistance training. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, apa bedanya dengan jalan atau hanya sepeda, Pak? Baik, terima kasih Pak Ferry, Pak Prianto, Bapak Ibu sekalian, para anggota perkumpulan alumni Bank Mandiri Indonesia. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berwawancara dengan Pak Ferry. Beliau adalah coach yang sudah saya ikuti mungkin sudah beberapa tahun ini terakhir ini, dan memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapati setelah saya melakukan kegiatan untuk tidak mager. Ya, jadi supaya gampang, kenapa mager ini tadi disampaikan oleh Coach Ferry itu sesuatu yang barangkali membuat kita nyaman, tapi itu sesuatu yang menyimpan risiko yang cukup tinggi apabila kita tidak sadar bahwa kita dengan berdiam itu tadi disampaikan bahwa massa otot itu makin lama makin habis karena usia. Nah, apa kira-kira yang memotivasi saya untuk melakukan kegiatan ini? Yang pertama, saya sering sekali mendengar usia-usia itu banyak orang yang kepleset. Ya, ternyata dia sehat. Nah, sehat itu nggak cukup, tapi dia harus bugar. Ya, kalau dia sehat dan tidak bugar, mungkin keseimbangannya atau mungkin ototnya tadi juga berkurang. Yang kedua, saya banyak sekali teman-teman yang seusia-usia kita ini tidak menyadari mengenai apa yang namanya osteoporosis. Ya, tiba-tiba tulangnya retak, padahal dia nggak jatuh, dia nggak pegang apa-apa, tapi tiba-tiba retak. Nah, kalau otot kita lemah, ya itu memang membuat kita menjadi sangat tergantung kepada orang lain. Tadi disampaikan oleh Pak Pri, kita tuh harus paling khawatir kalau kita sudah tidak bisa independen beraktivitas secara mandiri. Ya, kita harus ada bantuan. Jadi ini barangkali memotivasi saya agak rajin ya berlatih untuk tidak mager, dan itu memang sangat sederhana. Kita hanya butuh kursi, kita hanya butuh botol aqua barangkali. Tadi disampaikan kita butuh untuk menghitung langkah dan sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi beban, tapi harus menjadi sesuatu yang membuat itu menjadi kebutuhan buat kita supaya menjaga kita tuh benar-benar bugar. Nah, tadi disampaikan apakah beraktivitas jalan pagi, lari, sepeda itu baik? Itu sangat baik, tapi menurut saya tidak cukup. Karena apa? Karena memang tidak menimbulkan massa otot yang bertambah. Itu justru akan mengurangi massa otot kita, karena di usia-usia kita ini, karena mungkin makin lemak itu akan makin berkurang, dia akan makan otot kita. Nah, lama-lama kita akan
masa otot itu kan berkurang. Jadi memang sangat disarankan dalam satu hari itu mungkin nggak usah berjam-jam, 15 menit atau mungkin 10 menit, yang penting bergerak terus, dan memang itu yang melatih otot kita untuk terus menjadi lebih kuat dan terus membangun massa. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita ini punya banyak waktu sebenarnya, sangat banyak punya waktu, tapi memang untuk memasuki langkah pertama itu yang paling berat. Ini yang saya alami. Ya, tapi begitu dia masuk langkah kedua, langkah ketiga, itu menjadi sesuatu yang tadinya merasa suatu kewajiban, itu lama-lama menjadi satu kebutuhan. Jadi barangkali nanti akan disampaikan oleh Pak Ferry ini bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengisi aktivitas kita itu tidak mager, tapi dengan hal yang simple, tapi bisa membangun, intinya membangun otot itu supaya lebih kuat. Itu aja. Ya, jadi memang lama-lama tulang kita ini nggak akan cukup untuk menopang tubuh kita. Jadi memang harus ada otot yang menjadi penyangga kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi saya yakin selama ini kita kan selalu merasa bahwa berat badan kita ini makin lama makin kadang-kadang sulit dikontrol. Ya, kalau berat badan itu bertambah dengan kondisi tulang yang mungkin nggak semua orang punya kekuatan yang sama, maka otot itulah yang akan membantu itu. Nah, ada satu poin yang barangkali yang penting sekali, bahwa kita ini sebenarnya belum terlambat. Ya, nggak ada kata terlambat. Di usia-usia kita ini, Anda bisa mulai dengan exercise yang sederhana sekarang juga. Dan itu memang sesuatu yang sangat simpel, dan nanti juga disampaikan oleh Pak Ferry ini bagaimana awalnya dan bagaimana perjalanannya, bagaimana nanti untuk pelemasannya dan sebagainya. Sekira gitu. Pak Ferry, Pak Apri, terima kasih. Ya, teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Pak Sintot itu sangat berguna bagi kita karena Pak Sintot sudah memulainya. Nah, selama ini kan kita sering bersama-sama Pak Sintot, apakah jalan kaki, apakah bersepeda dengan jarak yang jauh. Ternyata Pak Sintot ini sudah mempraktekkan tadi pembentukan, memperkuat otot-otot, ya, massa otot ini supaya tidak turun, itu dengan latihan-latihan yang akan disampaikan nanti contoh-contohnya oleh Pak Ferry. Nah, satu pertanyaan Pak Ferry, mungkin Pak Ferry menyarankan tadi 7.500 langkah per hari. Itu maksud saya kan sering juga ya. Apakah terus atau termasuk kita kadang-kadang di rumah gerak gitu. Nah, gimana Pak? Jadi itu adalah mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, Pak. Itu tapi memang kalau kita lakukan secara fokus, jadi 7.500 langkah itu kalau untuk langkah orang Asia sekitar 6 atau 7 km, Pak. Artinya kalau kita lakukan secara fokus, kira-kira untuk orang dewasa yang usianya di atas 40 atau 50 butuh kira-kira 1 sampai 1,5 jam, Pak. Mungkin kalau lapangan bola bisa 10 sampai 15 putaran itu, Pak. Ya. Kalau kita lakukan secara fokus, kelebihannya adalah kita sekaligus melatih kardiovaskular kita. Otot jantung, otot paru, artinya di sini kekuatan nafas atau daya tahan. Tapi kalau kita nggak punya waktu khusus 1 sampai 2 jam untuk mengitari lapangan bola, maka kita cukup menghitung langkah kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, misalnya Bapak biasa tidur jam 9.30. Jam 9 Bapak lihat jam atau smartphone-nya baru 7.000, kurang 500 nih. Jadi Bapak cukup melakukan jalan di tempat, Pak. Karena jalan di tempat ini sebenarnya menghitung, cuman kekurangannya dia 4 kali jalan di tempat baru dia hitung 1. Jadi beda dengan berjalan, itu dihitung 1. Jadi kalau jalan di tempat dia 4 langkah baru dia hitung 1. Nah, tapi kalau dalam seminggu sangat saya sarankan Bapak Ibu melakukannya fokus 2 kali. Benar-benar intens tanpa berhenti. Nah, yang sisanya mungkin ada keperluan dan pekerjaan lain boleh dikombinasikan. Nah, itu yang bisa saya jawab, Pak. Nah, ini teman-teman salah satu tambahan. Nanti kita akan melihat peragaan yang akan diberikan contoh oleh Pak Ferry, mungkin Pak Sintot yang sudah mempraktekkan ini. Yang tadi katanya perlu apa? Botol apa saja, tumbler boleh. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau langsung praktek ya, nggak harus beli dumbbell, bisa menggunakan botol air mineral
mulai dari 500 mili sampai 1,5 liter ya sebagai pengganti dumbbell ya. Jadi sebelum ke praktek ya, ada satu standar yang sudah ditetapkan WHO, berapa menit sebaiknya kita melakukan aktivitas fisik olah gerak atau olah fisik dikatakan cukup. Ternyata ada kuotanya Pak, yaitu minimum 150 menit per minggu. Baru dikatakan cukup, minimum ya Pak, 50 menit. 150 menit per minggu. Atau kalau kita bagi per hari, sekitar 22 menit per hari. Bisa kita bagi lagi pagi sore, 11 menit pagi, 11 menit sore. Jadi ini sebenarnya realistis dan tidak menyita banyak waktu Pak. Nah ini harus kita perbaiki dan rubah dulu mindsetnya. Bahwasannya kita tidak perlu menginvestasikan waktu banyak-banyak. 11 menit pagi, 11 menit sore itu sudah dinyatakan, kalau dilakukan tiap hari sudah dinyatakan cukup ya. Apalagi kalau kita tambah tadi yang jumlah langkah, kita bisa fokus mengitari lapangan bola atau komplek, nah itu bisanya bisa lebih dari 150 menit Pak ya. Oke, kita akan langsung ke sesi praktek. Apa yang bisa kita manfaatkan alat-alat di rumah sebagai alat bantuan olahraga beban dengan menggunakan berat tubuh sendiri? Nomor 1 adalah kursi Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua punya kursi di rumah, nggak ada yang nggak punya kursi ya. Kita langsung praktek nih Pak, maaf Pak. Oke Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi praktek pertama dengan menggunakan furnitur yang ada di rumah, yaitu kursi ya. Saya minta bantuan Pak Sentot ini untuk sebagai model hari ini, boleh Pak? Oke. Pertama Bapak duduk di ujung kursi Pak. Ya, kakinya selebar bahu. Ya, dadanya dibusungkan. Tangannya disilang di dada Pak. Oke, kita lakukan gerakan namanya squat, duduk berdiri 5 kali Pak. Naik, buang nafas. 3, 2, start. 1, duduk lagi Pak. 2, duduk lagi. 3, duduk lagi. 4. Oke, yang terakhir 5. Oke, silakan duduk Pak. Gerakan tadi itu disebut squat ya Bapak Ibu. Gunanya melatih otot-otot foundation, yaitu kaki, mulai dari betis, paha depan, paha belakang, dan bokong. Ingat, banyak kejadian jatuh pada orang-orang berusia di atas 50 tahun disebabkan tidak kuatnya fondasi, dalam hal ini otot kaki. Jadi kalau ditanya sebaiknya membangun otot dari mana? Sama seperti membangun rumah. Tidak pernah orang membangun rumah dari atap dulu. Selalu fondasinya yang kita utamakan ya. Gerakan tadi disebut squat, bisa kita lakukan dengan repetisi atau pengulangan. Tadi kita sudah memberikan contoh 5 repetisi. Untuk Bapak Ibu bisa mulai dari 10 repetisi. Jadi tipsnya tadi, kaki selebar bahu, dada dibusungkan, tangan disilang di dada, kemudian berdiri, buang nafas, duduk lagi. Sekali lagi Pak, buang nafas, duduk lagi. Setelah 10 kali ambil nafas dulu, boleh istirahat 1-3 menit. Setelah nafasnya stabil, boleh diulang sampai 3 set. Jadi 1 set sekitar 3 kali 30 ya, atau totalnya 30 kali. 10 kali berhenti atau istirahat, ulangin lagi 10 yang kedua, dan yang terakhir 10 yang ketiga. Untuk tips Bapak Ibu yang ada masalah dengan kaki atau belum kuat, oke, saya beri contoh seperti tadi Pak. Boleh diasis oleh anaknya atau orang di depannya. Maaf Pak. 3, 2, start. 1, duduk lagi Pak. 2, lagi. 3, 2 lagi. 4, yang terakhir stop. Oke, jadi asis ini memang sangat bermanfaat untuk safety ya, terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah ada masalah dengan lututnya atau sudah mulai tidak kuat. Jadi kalau ada bantuan dari depan ya, boleh istrinya, boleh anaknya atau siapa saja,
insya Allah gerakannya jadi lebih mudah. Bapak tadi bisa bandingkan ya Pak, Iya, antara gerakan iya. pertama dan yang kedua ya Pak. Jauh lebih mudah yang kedua karena ada bantuan dari depan. Atau Iya, Pak. mungkin nyimpen kursi lagi di sini. Iya betul. Untuk pegangan kita. Pegangan. kuat gitu. Benar sekali Pak. Ya. Pak, Jadi mohon maaf tadi iya. buang napasnya di mana tadi? Naik, buang nafas, Oh, Pas gitu. naik. turun, tarik nafas. Oh. Ya. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau kehilangan konsentrasi, fokus di buang nafas saja. Oh, pas naik dia buang napas. Iya. Oke, oke. Tariknya udah pasti otomatis Pak. Jadi fokusnya dibuang aja. Tariknya nggak usah diatur, pasti kita tarik nafas di bawah, ya. Nah, beberapa variasi yang bisa kita lakukan dengan gerakan squat, ya. Kalau Bapak Ibu sudah merasa sangat mudah, ya nanti lama-lama itu mudah itu, Bapak Ibu. Saya yakin kalau istiqomah 3 minggu yang tadi Iya, iya. mudah banget, ya. Variasinya adalah mengangkat satu kaki pada saat naik. Nah, ini sekaligus melatih koordinasi dan keseimbangan. Iya, iya. Kita boleh praktekkan ya Pak, 4 kali aja. 3, 2, start. 1, yes, bagus Pak. 2, good. Ganti kaki kanan Pak. 3, oke, terakhir kanan lagi. 4, sip. Jadi variasinya boleh mengangkat satu kaki ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah punya cucu ya, itu bisa sambil gendong cucu. Nah, sebagai ganti beban. Jadi cucunya bisa digendong sambil main. Ya, jadi lebih challenge ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk gerakan squat atau lower body yang foundation kita sudah selesai. Kita akan coba gerakan kedua. Tadi kalau kita fokus ke lower body, sekarang upper body. Oke, sama kita masih menggunakan kursi. Oke, gerakan kedua kita akan fokus ke gerakan upper body atau tubuh bagian atas. Kita sebut nama gerakannya plank ya. Sama medianya cukup kursi aja Bapak Ibu ya. Saya akan mencontohkan dulu ya Pak, satu kali. Jadi kita seperti mau push up Bapak Ibu ya. Ingat aturannya di sini bokongnya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh melengkung juga. Jadi lurus kayak papan. Jadi gerakan ini hanya menahan tubuh kita sendiri minimum 20 detik sampai 1 menit. Silakan Pak. Saya hitung pakai stopwatch 20 detik aja ya Pak ya. Start. Bernapas dengan normal, kunci atau tarik otot perutnya Pak. Baru 5 detik Pak. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, stop. Oke, gerakan tadi disebut plank. Pak Suntor bisa menceritakan apa yang Bapak rasakan setelah menahan tubuhnya selama 20 detik Pak? Jadi kalau plank itu terasa lebih berat kita untuk menahan perut supaya nggak lepas. Oke. Itu otot tuh benar-benar diikat semua supaya kita jaga keseimbangan tubuh kita. Ini penting sekali karena saya merasakan ternyata untuk melatih keseimbangan. Jadi umur itu orang-orang yang sudah tidak punya keseimbangan yang sempurna. Sehingga itu harus dilatih. Nah, saya melatihnya dengan plank itu. Oke. Dan itu lebih berkeringat daripada kita harus seperti push up begitu. Benar sekali. Tapi tidak membebani kemampuan kita. Kalau push up kan berat kan? Betul, apalagi Tapi di kalau, usia di atas 50 di Pak. usia kita enggak, jangan coba-coba untuk push up. Tapi dengan plank itu, otot itu tuh benar-benar ditarik semua kita supaya bisa menahan semua otot yang ada di upper body ini. Ya. Oke, tips untuk Bapak Ibu ya. Mulai dari durasi semampunya. Kalau mampunya hanya 5 detik, 5 detik saja. Kalau mampunya hanya 10 detik, 10 detik aja Pak. Ya. Tidak perlu memaksakan diri harus 1 menit. Ya. Jadi sebagai variasinya, kalau kursinya dianggap terlalu rendah, cari kursi yang lebih tinggi. Karena dia semakin tinggi akan semakin mudah. Ya. Oke. Jadi sama tadi seperti plank, kita lakukan 3 set. Begitu juga si plank ini, yaitu durasi pertama misalnya 20 detik, kita istirahat 1 menit. Setelah napas kita stabil dan normal, kita ulang lagi, mungkin kita tambah 5 detik jadi 25 detik. Istirahat lagi 1 menit, ambil nafas. Dan yang terakhir mungkin paling challenge,
kita lakukan 30 detik ya. Sebagai variasinya kalau tadi kita plank diangkat ke atas, kalau yang si plank bisa dengan menggunakan gerakan tangan. Malah ini bisa dihitung. Oke, boleh dipraktekkan Pak, silakan Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, stop. Oke. Silakan Pak, duduk lagi Pak. Terima kasih Pak. Berat Pak. Ya. Berat. Sebenarnya Oke. berat, tadi berkeringat kita. Berkeringat ya. Pak, tulisannya Pak plank. Plank, tulisannya PLANK. Iya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan 3 set squat 10 10 10, istirahat 5 menit, kemudian plank 20 detik, istirahat 25 detik, istirahat, dan terakhir 30 detik, itu pas Pak, kira-kira 11 menit. Oh ya, tadi 11 menit. Iya. 11 menit sore ya. Betul. Jadi Hanya 2 gerakan ini tadi ya. tidak perlu keluar rumah, tidak perlu beli alat, tidak perlu memakai jasa personal trainer, mandiri. Jadi squat sama plank tadi. Squat sama plank cukup. 2 ini saja, kalau Bapak Ibu istiqomah, saya yakin di minggu ketiga itu sudah merasakan manfaatnya. Mulai dari stamina, kemudian tidak mudah lelah, tidur juga pasti lebih nyenyak. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan Pak. Silakan Pak. Jadi kalau kita olahraga, apakah itu sepeda, golf, atau apapun, itu kan enak tidur setelah olahraga ya. Nah tapi kalau kita mengikuti exercise ini, itu tidurnya bisa sampai mimpi kok. Mimpi plank sama tadi sepeda. Iya. Jadi memang sangat apa ya, membuat kita menjadi bugar. Iya. Tadi saya Bugar, bilang kan, ya. kita olahraga bisa sehat, tapi sehat itu nggak cukup, tapi kita harus bugar. Nah bugar ini tadi penting sekali, tadi disampaikan oleh Pak Ferry mengenai bagaimana kita melatih keseimbangan. Itu tuh jadi satu, buat saya itu jadi satu kunci. Karena apa? Banyak sekali kasus ya umur-umur kita ini mereka terjatuh karena dia nggak terlatih keseimbangan. Ya, dan saya pengalaman setiap saya habis medical check up itu selalu dinasihati oleh dokter, umur-umur kita itu harus terus melatih keseimbangan. Ya, tentunya otot tadi sudah disampaikan. Gitu Pak. Oke. Masih ada lagi Pak Ferry? Cukup. 2 itu aja Pak. Kalau Bapak Ibu istiqomah, udah jempol 2 Pak. Nanti kalau lebih lengkapnya mungkin sesi berikut kita untuk yang pakai botol. Iya, botol iya. air mineral atau tumbler. Iya. Sementara yang pakai kursi aja dulu Pak, Siap. supaya nggak lupa, nggak kebanyakan materinya. Yang penting dilakukan Pak, dieksekusi. Ya. Ada lagi yang sampaikan Pak Sentot? Cukup. Jadi teman-teman para alumni PABM, tadi kita sudah melihat tahap pertama. Jadi untuk olahraga yang ringan dan murah. Nah, jadi ada 2 hal yang perlu kita latih, yaitu pertama squat. Squat itu ada untuk lower body yang dengan kursi tadi. Kemudian yang kedua yang plank, nah, untuk upper body. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Ferry Herlangga sama Pak Sentot, bahwa kita itu harus terus menjaga sehat dan bugar. Nah, kalau bugar berarti massa otot kita tidak akan menurun. Nah, ini yang penting ya, Ya, kan? Pak. Kemudian juga jangan mager, malas gerak. Ini simple, bisa dilakukan di rumah atau di kantor. Mungkin Pak nanti kapan-kapan kita teman-teman latihan sendiri-sendiri. Nanti kita latihan gerakan sama-sama Pak di kantor nih. Bareng-bareng. Kursinya banyak, ada Pak Adu, ada Pak Rizky. Nanti diawasin oleh Boleh. Pak Ferry. Siapa? Kira. Rotan nanti Pak. Jadi demikian teman-teman sekalian, nanti tahap berikutnya kita akan melihat juga tips-tips yang lain dalam rangka kita supaya sehat dan bugar. Jadi semboyan kita sebagai PABM adalah guyup sudah, sehatnya nanti ini akan kita tambah dengan latihan-latihan ini dan sejahtera.
Demikian, semoga ini bisa menjadi satu pegangan bagi teman-teman PABM supaya tetap sehat, tetap bugar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri acara ini, kita teriakkan semboyan kita PABM. PABM, Guyup Sehat Sejahtera.